Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau orang yang masuk dalam ayat ini. Rijalu yuhibbuna ayatatahharu. Orang-orang yang suka bersuci. Sayyidina Bilal itu batal wudu terus wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Dan setiap setelah wudu salat sunat 2 rakaat. Batal lagi wudunya, wudu lagi. Setiap selesai wudu salat sunat 2 rakaat. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Terus dalam 24 jam itu menjaga wudu. Dipuji oleh Rasul dengan bahasa, ya Bilal, qad sabaqtani ilal jannah. Amalanmu itu mendahuluiku ke surga. Bahasa kiasan pujian dari Rasulullah, hebatnya amalan Bilal. Bukan tasbihnya, bukan Al-Qur'annya, bukan puasanya, bukan zikirnya, bukan infaknya, tapi menjaga wudhunya dengan salat sunat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil huda, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat dan nikmatnya. Salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini seputar tasawuf. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-babu tsaniyu fi asrarit taharah. Bab yang kedua, bermula bab yang kedua pada menyatakan rahasia taharah, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir, dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Firman Allah Ta'ala, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, bermula beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bahwa bersuci mereka itu, dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Artinya, tiada menghendaki Allah Ta'ala karena menjadikan atas kamu dalam agama itu daripada susah dan picik, tetapi menghendaki Allah Ta'ala karena menyucikan akan kamu. Taharah, bersuci, dalam ruang lingkup fikih semua hukum-hukum bersuci dibahas. Ketika kita belajar fikih, pasti kita dihadapkan pertama kali dengan pelajaran taharah, bersuci. Dalam kajian tasawuf, tentu ruang lingkup taharah lebih luas atau punya kajian yang tidak sama dengan kajian di dalam fikih. Akan dibahas di dalam taharah atau rahasia taharah di bab ini, yaitu bersuci daripada hadas yang zahir,
Berarti hadas yang zahir, hadas besar, hadas kecil, itu zahir. Hadas besar diselesaikan dengan mandi, hadas kecil diselesaikan dengan wudu di kondisi normal. Di kondisi tidak normal diselesaikan dengan tayamum. Itu hadas yang zahir. Dan daripada najis yang zahir, kena najis, kena darah, kena tai cicak, atau najis-najis yang lain di pakaian, tempat atau badan, itu pun wajib disucikan. Disucikan dalam arti kata disucikan sesuai tuntunan syariat. Tuntunan syariat ada dijelaskan oleh oleh dalil dengan sangat rinci yang nanti akan saya bahas sedikit. Yang tentunya dengan air mutlak atau air yang suci menyucikan. Dan lagi akan datang bersuci daripada hadas yang batin, najis yang batin. Ada yang batin, jorok atau hadas atau najis di batin, hatinya jorok, hatinya kotor, diistilahkan dengan batin yang bernajis. Bagaimana? Ya, batin hati yang dipenuhi dengan dengki, tamak, iri hati, khianat, dendam, atau kita terus mengkonsumsi, menggunakan, memakai yang haram secara umum, sehingga batin kita itu menjadi keras, hati kita itu menjadi keras. Nah, ruang lingkup pembahasannya itu nanti ke situ. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan Islam itu bersih, Islam itu suci, semua lini kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak suka dengan sesuatu yang kotor, berlawanan dengan bersih, apalagi sesuatu yang najis, karena berlawanan dengan suci. Jadi Allah sangat-sangat tidak suka. Allah ingin sampaikan di sini, ini luas sekali kajian ayat ini dalam ruang lingkup tafsir. Akan ada orang-orang yang terus suka bersuci, mencintai bersuci. Makanya dalam konteks masjid, kita persempit ke masjid. Masjid itu setelah tempat sujudnya dibereskan seperti ini, udah beres, adalah langsung ke tempat taharahnya, tempat bersuci, tempat wudhu, tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Itu harus benar-benar diperhatikan airnya, tempatnya. Lebih-lebih zaman sekarang orang yang ke masjid itu dibandingkan dengan orang yang belajar, itu lebih sedikit orang yang belajar. Jadi orang yang bisa menjaga hukum taharah, mengerti, itu lebih sedikit daripada orang salat. Orang salat lebih banyak daripada orang yang ngerti hukum, ya kan? Nah, itu faktanya. Sehingga kita harus benar-benar seperti baknya, airnya, kesuciannya, nah, itu harus diperhatikan. Ada kadang-kadang ada masjid maksud saya, tempat wudhunya belum beres, airnya kadang ada, kadang enggak. Tempat wadah, tempat penampungan air di tempat buang air kecil, buang air besar, masih kacau, belum beres. Tapi panitianya udah buat rapat untuk bangun menara masjid. Nah, ini kan lucu ini aneh. Nah, apa fungsi, apa faedah menara masjid? Harusnya itu dulu dibuat tempat taharah yang beres,
tempat wudhu laki perempuan yang beres, udah lebih duit, baru buatlah menara, buatlah. Ini kenapa itu dulu? Kadang-kadang banyak yang aneh. Nah, sampel atau contoh khusus banyak ya, contoh untuk ayat ini. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau orang yang masuk dalam ayat ini. Rijalu yuhibbuna ayatatahharu. Orang-orang yang suka bersuci. Sayyidina Bilal itu batal wudu terus wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Dan setiap setelah wudu, salat sunat 2 rakaat. Batal lagi wudunya, wudu lagi. Setiap selesai wudu, salat sunat 2 rakaat. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Terus dalam 24 jam itu menjaga wudu. Dipuji oleh Rasul. Dengan bahasa ya bilang qad sabaqtani ilal jannah. Amalanmu itu mendahuluiku ke surga. Bahasa kiasan pujian dari Rasulullah, hebatnya amalan Bilal. Bukan tasbihnya, bukan Al-Qur'annya, bukan puasanya, bukan zikirnya, bukan infaknya, tapi menjaga wudunya dengan salat sunat 2 rakaat. Itu kan nggak perlu modal, nggak perlu duit. Wudu salat sunat 2 rakaat, wudu salat sunat 2 rakaat, yang kemudian dinamakan salat sunat itu oleh ulama fikih dengan salat sunat wudu. Dinamakan salat sunat wudu. Nah, ini fadilah. Sebelum sampai ke fadilah, saya terangkan hukum sedikit. Bersuci di dalam surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu Muhammad maka sucikanlah. Suci, menyucikan pakaian, perintahnya pakaian yang bernajis sucikan. Maka menyucikan pakaian, menjaga pakaian secara khusus dari najis, tempat dan badan, itu hukumnya wajib di kondisi normal, bukan di kondisi khusus. Kondisi normal, kondisi normal ya kondisi sehari-hari. Kondisi khusus, salat, tawaf, itu kondisi khusus. Kondisi normal ya kondisi kita kegiatan sehari-hari. Sehingga di dalam syariat kita haram hukumnya seseorang mentanawul najis. Arti mentanawul, dia menajiskan dirinya, haram. Itu satu. Yang kedua, haram mengekalkan diri atau berlama-lama dengan najis, haram juga. Contoh, digigit pacat, darahnya itu mengenai celana kita. Di tempat bekas gigitannya itu udah kita bereskan darahnya, tapi darah yang kena ke celana belum kita bereskan. Enggak langsung kita sucikan, tidak juga kita ganti. Pergi ngopi dulu umpama setengah jam, atau pergi ke kota umpama beli ikan atau beli sesuatu. Itu apa hukum? Jawab haram, dosa. Kenapa dosa? Dosanya adalah berlama-lama dengan najis, haram, tidak boleh. Jadi hukumnya fatahhir, kena ke ayat itu. Kena najis langsung wajib sucikan.
Nah, jadi dengan kita biarkan diri kita berlama-lama dengan pakaian bernajis, dosa. Dulu belum zaman pampers itu kejadian seorang ibu menyusui anaknya, kencing anaknya. Dulu kan nggak ada pampers, kencing ke kain si mama, kencing ke bajunya. Karena udah sore, jam 5 sore umpama, tanggung kali maknya mandi langsung, cuci piring dulu, sapu rumah dulu, sapu luar rumah, angkat kain, apa lagi, masuk bebek, masuk ayam. Jam 6:30 baru mandi, baru mengganti pakaian atau kain yang dikencingi oleh anak. Dari jam 5 sampai 6:30 itu dicatat dosa. Karena mengekalkan diri berlama-lama dengan najis, haram. Nggak boleh kira manis. Emang teh manis? Kira manis. Sekarang zaman pampers. Pampers itu harusnya untuk menampung najis, supaya najis tidak berserakan. Tapi sekarang rata-rata mungkin iya ini menurut saya, pampers jadi WC berjalan. Artinya anak udah kencing, anak udah buang air besar, karena masih main atau hemat pampers tak kayak mana, udah penuh pampers dengan najis, dibiarkan. Dibiarkan main, dibiarkan dulu. Itu membiarkannya haram. Haram. Begitu kita tahu pampers bernajis, begitu kita tahu waktu itu wajib segera disucikan si anak dari najis. Jadi fungsi pampers menampung najis. Begitu sudah ada najis, disucikan, ganti lagi. Itu harusnya begitu, bukan malah jadi WC yang dibawa-bawa, najis yang dibawa-bawa. Itu kaum ibu, kaum bapak harus perhatikan, tidak boleh asal-asal. Kesucian pakaian sama, badan sama, tempat sama, hukumnya seperti itu. Kalau masjid lebih ketat dari bukan masjid. Rumah bapak bernajis, saya datang, enggak wajib saya sucikan, karena ada yang punya rumah. Masjid, kita masuk ke masjid, ada tai cicak. Siapa yang wajib menyucikan tempat itu dari najis tai cicak? Jawab yang melihatnya pertama kali. Itu hukum masjid. Yang melihatnya wajib menyucikannya. Jika dibiarkan, yang membiarkan dosa. Jadi nggak usah pura-pura pejam mata, atau tutup mata nggak nampak, atau pakai kacamata hitam biar nggak nampak. Memang kita mau kong kali kong sama Allah. Najis masjid, kenapa? Haram hukumnya membiarkan bagi yang tahu lantai masjid, bagian dari masjid bernajis, haram. Itu kemuliaan masjid, kecuali umum bala, seperti masjid-masjid yang kotoran burung itu nggak bisa dikontrol lagi. Tapi tempat kita nggak ada ya, daerah kita masjid yang
banyak tai burung, ada. Pak kita aman ini. Itu masjid, itu ada masjid yang nggak sanggup orang membersihkan masjid burung. Nah, itu udah umum bala, nggak bisa lagi ditangani oleh manusia pada umumnya, maka dimaafkan. Nah, itu ada penjelasan tersendiri. Itu masjid, beda hukum dengan yang bukan masjid, lebih ketat masjid daripada bukan masjid. Kemudian baru kita sampai ke ayat. Ini baru fadilah orang yang gemar bersuci. Kita sempitkan ke wudu. Orang yang menjaga wudu, orang yang Allah cintai. Contohnya Bilal bin Rabah. Terlepas daripada sanggup melaksanakan salat sunat wudu setiap wudu atau tidak. Wudu itu sendiri sebuah ibadah yang mulia. Disukai oleh malaikat rahmat, didoakan kebaikan oleh malaikat rahmat. Meninggal dalam keadaan ada wudu, meninggal dalam status mulia. Wudu ada banyak kategori. Cara wudu tak satu kategori wudu, ada beberapa. Ada wudu orang mati. Enggak, saya khawatir kena orangnya. Iya. Enggak mungkin. Mudah-mudahan enggak. Itulah anak-anak. Kalau bukan kayak itu, bukan anak-anak, ada bapak anak-anak kan. Baik. Apa tadi? Wudu orang mati. Diwudukan. Apa hukum? Sunnah. Wudu orang hidup seperti kita. Wudu orang mau tidur. Wudu orang mati apa beda sama wudu orang hidup? Bedanya orang mati nggak ada lagi cerita batal wudu. Orang mati yang diwudukan itu nggak ada lagi cerita batal wudu. Maka orang yang sudah meninggal itu fardu kifayah 4. Yang pertama memandikan. Mandikannya wajib, mewudukannya sunnah. Itu letak wudu orang mati kapan? Ini urutan dalam kitab begini. Pertama, mayit itu dibersihkan bahagian-bahagian tubuhnya, dibersihkan, ada najis segala macam, selah-selah kaki, selah-selah paha, selah-selah ketiak. Setelah dibersihkan atau disucikan, udah beres, baru disikat gigikan. Setelah disikat gigikan, baru diwudukan. Setelah diwudukan, baru masuk ke fardu kifayahnya, memandikan. Jadi mandi itu paling akhirnya dalam konteks pelaksanaan tahapan-tahapan fardu kifayah seputar mandi. Bersihkan atau sucikan, sikat gigi kan, kemudian baru sikat gigi kan, wudu kan, kemudian baru dimandikan. Maka wudu orang mati sebelum dimandikan, bukan setelah dimandikan. Jika diletakkan setelah dimandikan, bagi orang yang buat makruh. Bukan mayit makruh,
orang hidupnya makruh yang buat. Nah, karena wudhu orang mati disamakan dengan orang hidup. Kita orang hidup ketika mau mandi ibadah seperti janabah, itu sunnah wudhu dulu sebelum mandi. Tujuannya untuk meringankan hadas. Wal mayyitu kal hayyi dalam kitab. Dan orang mati sama seperti orang hidup. Posisi mandi dan letak wudhu sama. Nah, jadi kalau udah diwudhukan di awal, baru dimandikan. Saat mandi keluar kotoran segala macam, sudah tadi kita jelaskan. Wudhu si mayit itu tidak akan batal lagi. Yang batal wudhu hanya orang hidup. Kadang-kadang orang kampung mikirnya kelewat jauh, yang nggak disuruh pikir. Capek mikir, nggak dapat ongkos. Nah, kalau diwudhukan di awal, nanti keluar kotoran, najis, waktu dimandikan paksa wudhu lagi. Siapa suruh mikir ke situ? Yang ada batal wudhu untuk orang hidup. Dia udah mati, apa cerita batal wudhu? Wudhunya aja kita wudhukan. Jadi tutup buku batal wudhu, nggak ada lagi cerita batal wudhu, orang mati, selesai. Nah, banyak tempat masih meletakkan wudhu mayit di akhir mandi. Makruh, nggak boleh dibiarkan terus, karena akan mewariskan kepada generasi perbuatan yang tidak tepat sesuai syariat. Harus diubah. Harus diubah, diletakkan wudhu di awal mandi. Karena memang seperti itu hukumnya. Kemudian wudhu macam-macam di kampung ya. Di Sungayu ada yang nanya sama saya, istri meninggal. Setelah disalatkan mau dibawa ke kuburan, suami mau cium, nggak dikasih sama orang tua setempat. Nanti batal wudhu si mayit istrinya. Nggak jadi diciumnya. Ada beberapa hari dia datang ke saya, nanya apa betul seperti itu. Saya jawab, enggak, salah. Mayit tidak ada lagi cerita batal wudhu. Kalau Anda waktu itu berwudhu, Anda yang hidup mencium istri yang sudah meninggal, kena kulit dengan kulit, bukan kulit dengan kuku, bukan kulit dengan gigi, bukan kulit dengan rambut, tapi kulit dengan kulit, batal wudhu dalam mazhab Syafi'i. Wudhu Anda yang batal, yang hidup, saya bilang, bukan wudhu si istri yang sudah meninggal. Jadi salah. Ini mau pulang ke kampung, jumpai kepala desa, Datuk, suruh pecat imam langsung, saya bilang. Nah, itu pesan saya. Nggak lama kedengaran dipecat betul-betul, entah karena bahasa saya, entah apa. Aduh, nggak boleh dipertahankan, karena akan dilihat oleh generasi seolah-olah itu hukum yang benar. Nggak boleh dipertahankan. Kenapa saya suruh pecat? Karena biasa orang seperti itu nggak mau ngaji lagi, dia nggak mau belajar, menganggap dirinya udah alim. Jadi akan terus seperti itu, dia payah berubah. Makanya pecat aja, cari orang yang mau belajar jadi imam. Nggak lama kedengaran dipecat beneran.
Ada wudhu orang mau tidur. Salah satu kelebihan orang yang meninggal dalam tidur yang tidurnya ada wudhu, dapat pahala syahid akhirat. Itu diterangkan dalam banyak kitab. Di antaranya Furu'ul Masail, di hasyiahnya. Orang yang tidur ada wudhu. Kita habis sholat isya tidur, ngantuk, tidur. Atau kita bangun, atau kita habis isya nggak tidur. Jam 11 wudhu, baca Quran. Setelah sholat isya tidur, pakai wudhu sholat isya. Setelah baca Quran tidur, pakai wudhu untuk baca Quran. Itu begitu pejam mata, nggak sadar lagi, detik itu juga batal wudhu. Man nama falyatawadda. Hadis. Barang siapa tidur, maka hendaklah ambil wudhu lagi. Hadis. Maka tidur batal wudhu, semua tahu. Kecuali tidur seperti itu, seperti bapak duduk, tidak terangkat paha. Walaupun badan bergoyang-goyang, paha tidak terangkat-angkat, atau papan paha, pantat, itu tidak batal. Contoh yang banyak hari Jumat. Orang tidur di masjid karena nggak dapat tidur di rumah, karena anak nggak dapat tidur di kantor, pas di masjid, tidur, angguk-angguk, seolah-olah mengiyakan yang disampaikan khatib, padahal cukup nyenyak tidur. Goyang-goyang, kalau tergoyang terangkat, ini batal. Hanya satu kondisi tidur tidak batal wudhu, yaitu tidur duduk dengan papan paha lengket ke lantai dan tidak bergerak-gerak atau terangkat. Selain daripada kondisi itu batal wudhu. Tidur terlentang begitu nggak sadar langsung batal. Jadi kita tidur dengan wudhu salat isya, pejam, nggak sadar, udah batal. Tidur dengan wudhu baca Quran, pejam, nggak sadar, udah batal. Jadi dianggap kita tidur nggak ada wudhu karena udah batal. Jadi macam mana jadinya? Macam mana pula bisa kita tidur ada wudhu? Apa tidur duduk kayak itu sampai pagi? Itu besok siang dah op nama. Tidur kayak gitu sampai pagi ya. Besok siang dah masuk rumah sakit. Mana ada orang gila tidur kayak itu sampai pagi. Jadi macam mana juga? Maaf, wudhu itu banyak kategorinya. Wudhu untuk tidur, khusus untuk tidur. Sebelum tidur, wudhu dulu. Kasatnya adalah untuk tidur. Cara wudhunya seperti biasa, sama. Anggota wudhunya sama, semua sama. Kasat niatnya untuk tidur. Wudhu ini tidak boleh, tidak bisa dipakai untuk salat, tidak bisa dipakai untuk baca Quran, tidak bisa dipakai untuk tawaf, tidak batal dengan tidur, tidak batal dengan bersentuh suami istri, tidak batal dengan buang angin, tapi nggak bisa dipakai untuk salat, nggak bisa dipakai untuk baca Quran, nggak bisa dipakai untuk tawaf dan lain-lain, khusus untuk tidur. Itu yang nggak batal. Itulah dinamakan orang yang tidur ada wudhu. Paham? Ya untuk tidur aja, sengaja untuk tidur udah. Berarti harus khusus wudhu untuk tidur Ustaz? Ya, berat, betul. Memang berat. Karena imbalannya kalau meninggal di tidur itu dapat pahala syahid. Wajar. Bukan cilet-cilet balasannya, pahala syahid.
Ambil wudhu lagi untuk tidur. Khusus untuk tidur. Karena kalau tidur wudhu biasa ini, begitu pejam, dah batal. Doa apa nih? Niatnya. Untuk tidur aja. Ya, khusus untuk tidur. Ya. Nah, itu nggak bisa pakai untuk apa-apa itu. Nah, nggak. Begitu tidur batal wudhu. Ya batal lah. Tidur batal wudhu kan? Tidur kan batal wudhu. Oh, dalam madhab Syafi'i bersentuh suami istri pendapat yang kuat, baik sengaja atau tidak, yang menyentuh, yang disentuh batal. Kulit dengan kulit. Enggak, karena dia khusus untuk tidur. Nah, batal ya. Banyak orang buat sedikit. Kenapa sedikit? Karena memang orang dapat pahala syahid nggak banyak. Jadi nggak usah heran. Paham? Orang yang bakal dapat pahala syahid nggak banyak. Jadi kalau bapak ibu mau bilang, waduh berat Ustaz, udah tahu saya. Nggak perlu bilang ngaku berat. Kenapa? Karena balasannya yang meninggal di tidur ada wudhu dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid, nggak ada pertanyaan mungkar dan nakir, bebas. Di padang mahsyar di bawah aras, bukan di padangnya, di bawah aras. Masuk surga VIP dengan rombongan 4 orang mati syahid. Jadi wajar berat mengamalkannya karena balasannya luar biasa. Kadang-kadang di waktu pelaksanaan kayak jenazah, jadi setelah jenazah ini Ustaz dikafani, kemudian tinggal kita lagi, jadi ada di antara keluarga itu lucu, kemudian saya bilangkan kena air mata, menangis tidak kena air mata, mau cium mayit ya, karena orangnya nangis dibilang jangan kena air mata, keringat, air hidung, ingus, ludah, dahak, apa lagi, keringat, itu syai'un mustakbar, sesuatu yang dianggap jorok, tapi bukan najis. Najis itu muntah atau air liur orang tidur yang keluar dari ma'iddah, dari lambung naik ke atas. Air liur ini najis, disamakan dengan muntah, baunya nggak enak, itu najis. Air mata kena ke mayit dikategorikan mengotori mayit. Yang haram menajisi mayit. Nah, itu yang haram. Tidak bermasalah, lebih bagus dijaga. Artinya biar aja kena air mata, dilap, kan bisa dilap. Kecuali air najis baru haram. Yang batal orang hidup. Yang batal orang hidup, enggak orang mati. Indah di kasus yang dipecat imam tadi.
sunahnya dipaku atau diletakkan di lantai sunah mandi dipaku atau Mandi. Oh, bagus. Nih, harus dengar Bapak Ibu. Sunnah ketika memandikan yang pertama di tempat tertutup. Jangan tempat terbuka. Jangan yang bebas lihat sama orang. Kenapa? Kadang ada di tubuh si mayit yang tidak ingin diketahui oleh orang yang bukan keluarganya. Aib bagi dia. Satu, yang memandikan keluarganya saja kalau bisa. Jadi kalau ada aib di tubuhnya, nggak masalah, keluarganya sendiri. Kalau bisa. Atau orang lain yang adil, yang tidak mau membicarakan aib si mayit kalau ada. Berikutnya, posisi mayit sebelum dimandikan, di tahap bersih tadi, pembersihan atau pensucian pertama sebelum diwudukan, itu posisi si mayit didudukkan, kaki tentu panjang, ada orang di belakang, badan dia di belakang, dia didudukkan, ditahan dengan lutut seseorang, duduk dia, bersandar ke lutut, agak mereng seperti ini, digosoklah sedikit kuat, menekan perutnya, supaya kalau ada najis yang ingin keluar akan keluar terus. Ini tahap awal. Digosok-gosok, kalau dicek keluar, sucikan terus. Udah aman, baru lentangkan kembali, baru disikat gigikan, kemudian baru diwudukan. Udah gitu aja. Oh, di tempat yang tinggi. Pangku ya. Dianjurkan di pangku kalau nggak ada tempat yang tinggi. Ngerti tempat yang tinggi? Tempat khusus mandi itu, kalau nggak ada itu, kalau ada itu ya bagus di situ. Pasnya di situ. Nggak ada itu. Nggak ada pernyataan itu, nggak tertulis. Itu kalau kita berhadas besar, kita mandi, terhitung kita niat mandi, tidak kita kerjakan yang membatalkan wudhu saat mandi itu wudhu udah bisa salat. Tapi nggak mengerjakan yang membatalkan wudhu, terhitung niat. Paham? Nggak ada lagi pegang-pegang kemaluan, kan batal wudhu. Nggak ada lagi buang angin, nggak ada lagi buang air kecil. Bisa, silahkan. Kalau bisa dijaga setelah niat, tidak mengerjakan yang membatalkan wudhu, itu Bapak ingat. Wudhunya udah ada, bisa langsung salat. Apa tadi? Apa tadi? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh ya, bagus pertanyaannya. Udah kita wudhukan, sudah kita mandikan, kita tutup dengan wudhu lagi. Wudhu yang kedua itu percuma, tidak perlu, sia-sia, bukan dapat pahala itu. Karena itu tahsilul hasil, menghasilkan ibadah yang sudah hasil, percuma buang air. Jadi kita dianggap tidak melakukan ibadah.
Ya kalau ditanya dosa enggak dosa, tapi itu pekerjaan yang sia-sia. Jelas? Jadi sama dengan tidak perlu. Cukup ya? Cukup Bapak Ibu, saya ada satu tempat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu buat kita semua. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.